Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat Natal untuk kita semuanya. Di hari Natal ini, bahkan mungkin sejak kemarin ya, di malam Natal. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kok 2 hari di sekitar Natal, ya kemarin malam Natal, lalu hari ini Natalan gitu ya. Kok bahannya dari Yesaya semua? Ada yang bertanya-tanya seperti itu nggak sih di dalam hati dari kemarin? Kemarin itu kan Yesaya 9, sekarang Yesaya 52. Lah kenapa bukan dari Injil-Injil tentang Natal? Ada yang nanya seperti itu nggak? Dalam hati gitu. Dari rumah datang nih. Wah, saya mau Natalan nih, malam Natal. Lalu kemudian sampai di gereja, ayo kita. Kalau misalnya ada yang bertanya seperti itu, berarti kita punya pertanyaan yang sama. Bahkan saya juga bertanya-tanya, kenapa kok dari PL ya? Kenapa bukan dari Injil-Injil? Gitu ya. Tapi oke lah, mari kita melihat bahan kita hari ini. Saya mau mengaitkan dengan apa yang kita renungkan kemarin tentang Yesaya 9. Masih ingatkan ya tentang kronologi 3 masa dalam perjanjian lama yang kemarin saya gambar, yang ada gambar di layar tentang 3 titik. Kalau Yesaya 9 itu kan kemarin kita bahas bahwa Yesaya 9 itu sewaktu ada kerajaan Israel masih ada di bagian yang sebelah sini gitu kan ya. Jadi sewaktu berita keselamatan itu disampaikan kepada mereka, maka akan ada selalu kemungkinan bahwa ya mereka merasa mereka hidupnya jahat tapi nggak ngerasa jahat gitu. Menganggap biasa-biasa saja. Menganggap hidup mereka aman-aman saja. Padahal enggak. Jadi berita keselamatannya disampaikan, tapi kemudian maka akan selalu ada kemungkinan besar bangsa Israel akan mengabaikan berita keselamatan itu karena menganggap hidup mereka baik-baik aja. Itu kalau yang terjadi di kemarin yang kita bahas ya. Sewaktu terjadinya di masa kerajaan Israel masih ada, maka itu yang terjadi. Nah, suasana yang sama sekali berbeda sewaktu kita membaca Yesaya 52 ini. Yesaya 52 ini bukan lagi ada di titik yang paling sebelah kanan kemarin. Yesaya 52 ini mereka tuh sudah ada di pembuangan. Mereka udah gak punya kerajaan, gak punya raja, gak punya kuasa apa-apa. Mereka dibuang, mereka dijadikan budak, sehingga sewaktu mendengar berita keselamatan, harusnya satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah karena berita keselamatan itu akan menyelamatkan kehidupan mereka, maka harusnya mereka satu-satunya yang harus mereka lakukan adalah bersyukur karena berita keselamatan itu dinyatakan kepada mereka. Mereka punya kemungkinan bandel? Gak mungkin, orang sudah dihukum. Gak mungkin tuh orang Israel bandel lagi. Ayat 7 sampai dengan ayat 10 yang kita baca hari ini memang menunjukkan berita keselamatan. Kalau tadi kita sharing tentang bahwa orang Israel gak mungkin bandel lagi di masa-masa yang saat mereka sudah dibuang ke negeri asing, ada satu persoalan yang muncul saat mereka ada di pembuangan dan menjadi sangat berbeda sewaktu mereka sedang bandel-bandelnya gitu ya. Dan saya mau menunjukkan itu kepada Bapak dan Ibu. Coba lihatlah, kalau tadi kan ayat 7 ya sampai dengan ayat 10. Coba lihatlah ayat 1. Dan ayat 2 ya. Kata di highlight katanya aja ya. Terjagalah, terjagalah. Terjagalah itu apa sih? Bahasa lain dari bangunlah, sadarlah gitu kan ya. Lalu kemudian bangunlah ayat 2. Tanggalkanlah ikatan. Apa yang terjadi? Ini firman Tuhan berbicara pada orang Israel nih. Dan ingat orang Israel ini gak bandel lagi. Kenapa? Karena mereka emang udah hancur lebur kehidupan mereka sewaktu dihajar oleh bangsa asing pada waktu itu. Ya mereka gak bandel lagi, tapi sewaktu kehancuran itu benar-benar hancur berpuing-puing, maka yang terjadi adalah orang menjadi susah sekali untuk membangun hidup mereka kembali
Sehingga inilah yang kita baca hari ini dari latar belakang perikop yang menjadi bahan perenungan kita saat ini. Poin saya gini Bapak dan Ibu, sewaktu berita keselamatan itu disampaikan kepada semua orang, maka akan selalu ada kesempatan di mana berita keselamatan ini bersanding atau didengarkan oleh orang-orang yang tipikal seperti yang kita baca hari ini. Ayo berjuang lagi gitu. Ayo semangat lagi. Kita bisa pulang nih ke Yerusalem gitu. Nah itu kan yang kalau misalnya mereka ada di pembuangan kan seperti itu ya. Ayo semangat lagi, ayo bangkit lagi, ayo bersukacita lagi. Nah itu mereka akan amat sangat sulit. Karena apa? Karena keterpurukan itu terlalu membelenggu kehidupan mereka. Sehingga hari ini semoga kita bukan hanya melihat tentang ayat 7 sampai dengan ayat 10. Ayat 7 sampai dengan ayat 10 itu berita sukacita semua. Persis seperti Yesaya 9 kemarin. Yesaya 9 itu ayat 1 sampai dengan ayat 6 itu berita sukacita semua. Semua berita keselamatan menyukacitakan. Persoalannya kan orang yang disampaikannya ini yang bagaimana? Kalau mereka siap untuk menerima berita keselamatan itu, mau bergerak, yo akan lancar gitu ya. Tapi kan dari kemarin kita ketemu dengan orang-orang yang, ya kemarin orang-orang yang menganggap diri mereka baik-baik saja padahal hancur berantakan. Di sini sekarang kita ketemu dengan orang-orang yang karena merasa hidupnya hancur, sewaktu berita keselamatan itu disampaikan, mereka nggak percaya juga. Maksudnya agak susah untuk mempercayai bahwa aduh Tuhan, saya udah hancur-hancuran gini, bagaimana saya mau membangun kehidupan saya kembali. Dan inilah yang selalu terjadi dalam memaknai karya keselamatan dari Tuhan untuk kehidupan kita. Selalu. Sewaktu kita datang ke dalam persekutuan orang percaya gitu ya, kebaktian, kita akan selalu diberitahukan bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyelamatkan. Tapi saat kita memang sedang terlungkup di bawah, emangnya kita bisa mendengarkan dengan sebaik itu? Keterpurukan kehidupan membuat seseorang kadang memang menjadi agak susah untuk mempercayai bahwa Tuhan adalah keselamatan dalam kehidupannya. Ya kenapa? Karena yang dilihatnya nggak seperti itu gitu ya. Yang dilihatnya adalah puing-puingnya. Sedangkan yang diberitakan adalah sesuatu yang megah sekali. Coba lihat ayat 9, 10, 8, 9, 10 itu semua. Sebab Tuhan telah menghibur gitu ya. Tuhan telah menebus Yerusalem. Tuhan akan membawa pulang ke Yerusalem. Loh itu nggak mereka lihat pada waktu itu. Saat teks ini dibacakan kepada orang Israel, mereka tuh masih di pembuangan. Mereka belum ngelihat yang kayak gitu. Jadi agak susah ngangkat gitu. Saya mau menyandingkan dengan tema Natal PGI Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat di sebelah sana. Ya tempat kita memang agak minggir ya. Kalau di depan nggak ada tempat lagi. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, itu tema PGI, tema nasional. Tema kita hari ini berdasarkan sinode adalah dunia dalam berita keselamatan. Saya mau menyandingkan dengan tema Natal PGI, Matius 1 ayat 21 sampai dengan 24. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu di Advent keempat kita juga membahas tentang ini. Maksudnya perikopnya ya. Di situ kita ketemu dengan Yusuf, dan kalau berkaca dalam terang Natal saat ini, maka Yusuf menjadi contoh yang sempurna yang berkebalikan dengan orang-orang dalam perikop kita hari ini. Kalau orang-orang di perikop kita kan mesti terus-menerus ayo bangun, ayo terjaga, ayo kuat lagi, ayo melanjutkan kehidupan untuk
membangun kehidupan yang lebih baik lagi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mereka kayaknya susah sekali untuk bangun, padahal berita keselamatannya sudah ada. Maka bahan perikop yang menjadi tema Natal PGI menjadi contoh yang sebaliknya. Contoh yang seharusnya menjadi teladan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Yusuf juga kita tahu berhadapan dengan keterpurukan yang paling tinggi. Yusuf terjaga, Yusuf dibangun, sehingga kekecewaannya diubah menjadi sukacita. Dan dua-duanya bergerak dari kekecewaan. Dua-duanya bergerak dari keterpurukan. Bangsa Israel bergerak dari keterpurukan karena ada di pembuangan. Yusuf juga bergerak dari keterpurukan karena bayangan dia tentang hidup berkeluarga bersama Maria menjadi agak gelap sekali karena Maria hamil duluan, kan begitu ya ceritanya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal saja, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan di awal tadi ya, kenapa dari PL? Ya, saya bilang tadi karena kita mempunyai pertanyaan yang sama dan pertanyaan membuat kita mencari pemaknaan, kan begitu ya. Kalau dalam perenungan saya pada akhirnya menemukan pemaknaannya seperti ini Bapak dan Ibu, karena sewaktu kita membaca dari PL hingga ke Perjanjian Baru, maka disitulah kita menemukan berita keselamatan itu menjadi sesuatu yang utuh. Sesuatu yang utuh, sesuatu yang tidak setengah-setengah gitu. Karena sesuatu yang setengah-setengah akan bisa disalahpahami oleh orang. Tetapi sesuatu yang utuh menjadi tidak bisa terbantahkan untuk apa yang dituju oleh pesan tersebut. Kalau di PL mungkin ada orang-orang yang bilang bahwa di PL mah Tuhan ngomongin tentang bangsa Israel doang. Ada yang pernah ngomong kayak gitu nggak ya? Kalau kita baca PL kan, kita ngeliatin bangsa Israel doang nih. Kapan hidup saya nih Tuhan? Kalau di PL memang kita bertemunya kebanyakan bangsa Israel. Sehingga orang mungkin akan tergoda untuk ngomong tentang firman Tuhan sewaktu kita membaca Perjanjian Lama, maka kenapa sih Tuhan cuma ngurusin bangsa Israel di Perjanjian Lama gitu ya. Tapi sewaktu kita melanjutkan kepada Perjanjian Baru, kita akan segera tersadar bahwa apa yang kita tanya-tanya di dalam Perjanjian Lama menjadi terjawab oleh Perjanjian Baru karena Kristus hadir bukan hanya untuk satu bangsa atau satu golongan gitu. Kristus hadir untuk keselamatan bagi dunia. Kalau buat saya berita Natal salah satu makna yang kuat yang harus kita pegang erat-erat dalam kehidupan keluarga kita. Natal membuat kita sadar bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan satu keluarga, satu bangsa, satu golongan, satu kelompok gitu ya. Tetapi Tuhan juga mau berkenan menyelamatkan kehidupanku semuanya. Karena semua orang akan menyebutku gitu kan ya. Tuhan gak cuma ngurusin satu keluarga doang. Atau Tuhan gak cuma sayang ke satu orang doang. Tuhan mengasihi semuanya. Sehingga gak boleh seseorang bilang bahwa Tuhan mah sayangnya sama keluarga A doang. Tapi kalau sama keluarga saya kayaknya Tuhan melupakan deh. Itu gak boleh. Kenapa? Ya karena berita Natal. Kalau jadi orang Israel mungkin tergoda untuk ngomong kayak gitu boleh kali ya. Tapi kita orang percaya, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, nggak akan bisa ngomong kayak gitu. Karena Kristus lahir untuk semua orang, untuk dunia. Nggak cuma ngurusin satu kelompok, satu bangsa, satu keluarga.
Jadi sewaktu kita melihat tentang kehidupan orang-orang lain kan kadang-kadang keluarga-keluarga kita kan suka tergoda untuk ngebanding-bandingin ya. Ngebanding-bandingin, wah keluarga saya begini, keluarga di sana kok begitu ya. Dan kemudian cenderungnya di sana lebih baik gitu ya. Dan pada akhirnya seringkali tergoda untuk terjatuh ya kayaknya Tuhan lebih sayang, lebih ngurusin di sana ketimbang saya gitu. Nah harusnya sewaktu kita merayakan Natal seperti ini, hal-hal yang seperti tadi gitu. Kita tergoda untuk ngebanding-bandingin, lalu kemudian kita tergoda untuk menganggap bahwa wah Tuhan kayaknya lebih sayang sama mereka ketimbang keluargaku atau ketimbang pada diriku. Wah itu akan bertentangan sekali dengan kabar baik yang disampaikan melalui kehadiran Kristus. Gak boleh tuh orang ngomong kayak gitu. Karena gak boleh, maka saya mau mengajak kita untuk mulai Natal ini, mari kita, Tuhan bukan hanya menunjukkan pekerjaan kepada satu orang yang kita lihat, wah saya ngelihat satu orang ini kerjaannya cepet ya dapetnya, bagus gitu kerjaannya. Oh enggak, cepat atau lambat Tuhan akan menyatakan hal yang sama. Tuhan akan memberikan hal yang sama. Tuhan akan memberkati kehidupan semua orang dengan cara Tuhan tepat pada waktunya. Kecuali kita membuang-buang waktu untuk ngomenin tentang yang tadi gitu ya. Mengeluhkan hal yang tadi, membanding-bandingkan dengan sesuatu yang nggak perlu gitu. Berjuang saja bersama-sama dengan Tuhan dan percaya bahwa tepat pada waktunya Tuhan juga akan menunjukkan berkat keselamatan kepada hidupku loh, bukan mereka, karena mereka juga akan diberikan berkat Tuhan dengan cara Tuhan. Dan semua orang harusnya pada akhirnya bersyukur karena Tuhan bukan hanya memandang 1-2 orang. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Kenapa kita perlu memandang dari PL dan PB? Karena kita akan mendapat gambaran yang utuh. Bukan hanya mereka yang dikasihi, tetapi juga seluruh umat manusia dikasihi. Dan yang terakhir adalah berbicara tentang tema sinodal kita ya, dunia dalam berita keselamatan, yang kayak program acara TV ya, tahun-tahun berapa itu? Kalau masih ingat tentang dunia dalam berita berarti fix itu Bapak dan Ibu udah nggak muda lagi. Bung Matur pasti tahu ya dunia dalam berita ya. Karena Bung Matur seumuran sama saya. Waktu ada dunia dalam berita itu saya masih umur 6 tahun kalau nggak salah. Masih di Majalengka itu saya. Dan sudah ada dunia dalam berita. Berbicara tentang dunia dalam berita keselamatan, maka dunia dalam berita keselamatan akan selalu dimulai dari yang bukan seukuran dunia. Kan kayaknya temanya kan seakan-akan global sekali ya. Dunia berarti seisi dunia gitu ya. Dalam berita keselamatan. Iya benar, beritanya sangat-sangat global, sukacita dan damai sejahteranya sangat-sangat global, sangat-sangat menyeluruh gitu ya. Tetapi dunia dalam berita itu akan selalu diawali dengan bukan dari dunia. Maksudnya bukan dari dunia itu bukan dari yang sesuatu yang sudah tergambar besar gitu ya, enggak. Pasti akan diawali dengan siapa? Dengan pribadi. Dengan ya aku tadi, dengan aku, dengan keluargaku. Dalam berita keselamatan, dan aku dan keluargaku, karena aku dan keluargaku ada dalam berita keselamatan dan kami terjaga gitu kan ya, kami terbangun, kami dikuatkan, maka itu menjadi berita keselamatan melalui kehadiranku dan keluargaku yang kemudian pada akhirnya dikabarkan kepada orang-orang yang lain.
akan selalu dimulai dari situ. Bagaimana kabar sukacita itu bisa meluas kalau tidak memulai dari bagian yang paling kecil, dan bagian yang paling kecil adalah Bapak dan Ibu secara pribadi, saya secara pribadi, yang kemudian kita sambut dan kemudian berdampak bagi kehidupan keluarga kita, kemudian lanjut lagi keluarga kita berdampak bagi kehidupan keluarga-keluarga di tengah jemaat, di tengah lingkungan, sehingga berdampak lagi pada akhirnya dengan apa? Dengan sesuatu yang lebih besar, semakin besar, hanya dimulai dari sesuatu yang langkah kecil, keputusan pribadi, keputusan keluarga. Untuk apa? Untuk terjaga, untuk terbangun, untuk meraih berita keselamatan itu. Jadi hari ini, semoga kabar baik tentang Natal membuat kita berani untuk menyambut kabar keselamatan itu, sehingga kita betul-betul merasakan bahwa Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menyelamatkan keluargaku. Menyelamatkan dalam banyak hal. Kemarin gak punya pekerjaan, kemarin menantikan yang sudah lama dinantikan, kemarin hampir di ambang kehancuran, atau bahkan kemarin sudah benar-benar hancur, tapi kemudian Tuhan memulihkan. Dan saat itu terjadi, maka itulah kabar baik Natal yang selalu Tuhan bisa nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Selamat Natal buat kita semuanya. Amin.